Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran kimia. Kali ini, kita akan belajar tentang materi termokimia. Subbab atau submateri dari termokimia ada tentang perubahan energi, penentuan delta H reaksi, hukum Hess, dan energi ikatan. Tapi, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang apa itu sistem dan lingkungan, definisi dan perubahan entalpi, reaksi eksoterm endotherm, jenis-jenis sistem, serta jenis-jenis dari perubahan entalpi. Di musim pandemi seperti sekarang ini, kalian pasti pernah ya menggunakan hand sanitizer? Apa yang tangan kalian rasakan? Beberapa ada yang menimbulkan efek dingin ya. Hand sanitizer dibuat dari bahan dasar berupa alkohol. Ketika kalian menggunakan hand sanitizer, maka kalor dari dalam tubuh kalian akan diserap oleh alkohol. Karena kalornya diserap oleh alkohol, maka telapak tangan kalian akan kehilangan kalor yang ditandai dengan rasa dingin itu tadi. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi termokimia. Apa itu termokimia? Jadi, termokimia adalah salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perpindahan energi atau kalor yang dilepaskan atau diserap akibat reaksi kimia. Nah, energi ini dapat mengalami perpindahan dari sistem ke lingkungan, atau sebaliknya, dari lingkungan menuju sistem. Sekarang, apa itu sistem? Apa itu lingkungan? Kita pelajari bersama ya. Dalam ilmu kimia, khususnya pada materi termokimia ini, sistem diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi pusat dari perhatian kita. Pokoknya, apapun yang kita lihat, kita amati, itu namanya sistem. Di dalam sistem, juga menjadi tempat dari berlangsungnya reaksi kimia. Kalau lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Kalau di sistem terdapat reaksi kimia, maka pada lingkungan tidak terdapat reaksi kimia. Contohnya seperti tadi ya, ketika menggunakan hand sanitizer di telapak tangan. Yang menjadi sistem atau yang menjadi pusat dari perhatian kita adalah si alkoholnya. Lalu, yang menjadi lingkungannya adalah telapak tangannya. Udara di sekitar kita pun juga termasuk ke dalam lingkungan. Contoh lainnya nih yang lebih sederhana, yaitu ketika kita sedang membuat secangkir kopi. Kopi akan menjadi sistemnya, sedangkan cangkir yang digunakan, sendok untuk mengaduknya, atau bahkan tangan kita sendiri juga akan menjadi lingkungan. Ada, tapi tidak untuk menjadi pusat perhatian. Berdasarkan interaksi antara sistem dengan lingkungan, maka sistem dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang namanya sistem terbuka. Sistem terbuka ini memungkinkan adanya pertukaran kalor dan materi antara sistem dengan lingkungan. Ya, jadi diingat-ingat, sistem terbuka memungkinkan adanya pertukaran kalor dan materi antara sistem sama lingkungannya. Contohnya nih, ada sebuah larutan di dalam tabung reaksi. Materinya atau isinya bisa keluar masuk, dan kalor yang ada di dalamnya pun juga bisa keluar masuk. Maka, inilah yang disebut dengan sistem terbuka, memungkinkan terjadinya pertukaran antara kalor sama materinya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya sistem tertutup. Kalau sistem tertutup ini memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan tanpa disertai dengan perpindahan materi. Masih dengan contoh yang sama, ada sebuah larutan di dalam tabung reaksi. Bedanya, tabung reaksinya ini sekarang sudah kita tutup. Jika ditutup, maka materi atau isinya tidak bisa keluar masuk. Tapi, energi atau kalor yang ada di dalamnya ini masih bisa tetap keluar. Apa buktinya? Yaitu, adanya rasa panas atau dingin di telapak tangan kita jika kita memegang bagian bawah dari tabung reaksinya. Jadi diingat-ingat ya, sistem tertutup ini memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem sama lingkungan, tetapi materi yang berada di dalamnya tidak bisa keluar masuk. Dan yang terakhir adalah sistem terisolasi. Dalam sistem terisolasi, maka tidak memungkinkan adanya pertukaran kalor maupun pertukaran materi. Contohnya adalah termos. Mungkin kalian masih punya ya yang namanya termos ini. Termos adalah salah satu contoh dari sistem terisolasi. Materi ataupun kalor yang ada di dalamnya tidak dapat berpindah. Materi di dalamnya tidak bisa keluar karena terdapat penutup,
sedangkan kalor yang ada di dalamnya pun juga tidak bisa keluar karena terbungkus oleh pembungkus yang berbahan isolator ini. Jadi, kesimpulannya, jika sistemnya terbuka, maka akan memungkinkan adanya pertukaran kalor dan materi. Jika sistemnya tertutup, hanya ada pertukaran kalornya saja. Sedangkan jika sistemnya terisolasi, maka tidak memungkinkan adanya pertukaran kalor maupun pertukaran materi. Pada reaksi kimia, sebagian besar reaksi yang terjadi berlangsung pada tekanan yang tetap. Banyaknya kalor yang dimiliki sistem pada tekanan yang tetap disebut dengan entalpi, atau lambangnya adalah H. Perubahan entalpi atau delta H menunjukkan selisih antara entalpi sistem sebelum reaksi dan entalpi setelah reaksi. Atau bisa dirumuskan, delta H sama dengan H akhir atau entalpi akhir dikurangkan dengan H awal atau entalpi awal. Atau delta H sama dengan entalpi hasil reaksi dikurangkan dengan entalpi reaktan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dari reaksi termokimia. Yang pertama, ada yang namanya reaksi exotherm. Reaksi exotherm adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Karena perpindahan kalornya mengarah ke lingkungan, maka suhu di lingkungannya menjadi naik. Ya, karena ada perpindahan kalor, jadi suhunya naik. Kalau suhunya naik, berarti jadi panas ya. Kemudian, untuk sistemnya, karena kalor telah berpindah ke lingkungan, maka delta H-nya menjadi negatif. Kalau kita kaitkan dengan rumus delta H sama dengan entalpi hasil reaksi dikurangkan dengan entalpi reaktan, maka entalpi hasil reaksi ini lebih kecil dibandingkan dengan entalpi reaktan. Dan jika kita gambarkan diagramnya, maka di sini tanda panahnya mengarah ke bawah. Kenapa panahnya ke bawah? Karena nilai delta H-nya tadi adalah negatif. Seperti diagram Cartesius, panah yang mengarah ke bawah menandakan bilangan yang negatif. Lalu, tanda panahnya ini mengarah ke produk. Di sini produk, berarti atasnya adalah reaktan. Delta H bernilai negatif. Lalu yang kedua, ada yang namanya reaksi endotherm. Reaksi endotherm ini adalah kebalikan dari reaksi exotherm. Reaksi endotherm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Karena kalornya ini diserap dari lingkungan, maka suhunya jadi turun ya. Kalau suhunya turun, berarti jadi dingin. Sistemnya jadi bertambah. Kemudian di sini sistemnya jadi bertambah, maka delta H menjadi positif. Kemudian, jika kita kaitkan dengan rumus delta H sama dengan entalpi hasil reaksi dikurangkan dengan entalpi reaktan, maka nilai entalpi hasil reaksinya lebih besar dibandingkan dengan entalpi reaktannya. Jika kita gambarkan grafiknya, maka tanda panahnya ini mengarah ke atas, ya, karena delta H-nya tadi adalah positif. Berarti hasil reaksinya di atas dan reaktannya ada di bawah. Jadi kesimpulannya, jika reaksinya ini adalah exotherm, maka akan terjadi kenaikan suhu, sehingga suhunya jadi panas. Lalu, jika reaksinya ini adalah endotherm, maka akan terjadi penurunan suhu. Karena suhunya turun, maka suhunya menjadi dingin. Lalu, pada reaksi exotherm, nilai delta H-nya adalah negatif, karena melepaskan kalor. Dan, nilai entalpi hasil reaksinya akan lebih kecil dibandingkan dengan entalpi reaktannya. Sedangkan pada reaksi endotherm, nilai delta H-nya ini adalah positif karena menyerap kalor dan nilai entalpi hasil reaksinya akan lebih besar dibandingkan dengan entalpi reaktannya. Nah, 4 poin ini yang harus kalian ingat dan pahami ya. Terakhir, kita akan membahas tentang jenis-jenis dari perubahan entalpi. Yang pertama, ada yang namanya perubahan entalpi pembentukan standar, atau simbolnya adalah delta HF0. Perubahan entalpi pembentukan standar adalah menyatakan perubahan entalpi pada pembentukan satu mol zat dari unsur-unsurnya pada kondisi standar, yaitu pada suhu 298 Kelvin dan tekanannya adalah 1 atm. Contoh reaksinya adalah sebagai berikut. C ditambah 2H2 menjadi CH4. Delta HF0-nya adalah minus 74,8 kJ. Jadi,
untuk membentuk 1 mol CH4, yaitu terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Kemudian yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian standar, atau simbolnya yaitu delta HD0. Perubahan entalpi penguraian standar menyatakan perubahan entalpi pada penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan yang standar. Contoh reaksinya adalah sebagai berikut. CH4, jika kita uraikan, maka hasilnya adalah C ditambah 2H2. Dan delta HD0-nya adalah plus 74,8 kJ. Jadi kalau tadi pembentukan itu berasal dari unsur-unsurnya, kalau entalpi penguraian, maka 1 mol senyawa ini diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC0. Minggu lalu kita sudah belajarkan tentang reaksi pembakaran, yaitu reaksi yang melibatkan oksigen menghasilkan gas karbondioksida dan H2O jika terjadi pembakaran yang sempurna. Perubahan entalpi pembakaran standar ini artinya adalah perubahan entalpi pembakaran 1 mol senyawa dengan gas oksigen pada keadaan yang standar. Contoh reaksinya adalah sebagai berikut. Ketika senyawa C6H12O6 direaksikan dengan oksigen, maka hasilnya adalah CO2 dan H2O. Kemudian delta HC0-nya adalah minus 2803 kJ. Yang keempat, ada yang namanya perubahan entalpi pengatoman standar, atau simbolnya adalah delta HAT0. Perubahan entalpi pengatoman standar menyatakan perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol atom-atom unsur dalam fase gas pada kondisi yang standar. Contoh reaksinya adalah sebagai berikut, yaitu ketika unsur karbon dalam fase padat berubah menjadi unsur karbon dalam fase gas. Kemudian delta HAT0-nya adalah plus 718,4 kJ. Yang kelima adalah perubahan entalpi peleburan standar atau delta H fusion 0. Perubahan entalpi peleburan standar menyatakan perubahan entalpi pada peleburan 1 mol zat padat menjadi 1 mol zat cair pada titik leburnya dan tekanan yang standar. Contoh reaksinya adalah sebagai berikut. Jadi bisa dilihat ya, yang sebelah reaktannya itu masih berada pada fase yang padat, solid. Nah, pada bagian hasil reaksinya, zatnya ini sudah berada pada fase yang liquid atau yang cair. Gitu. Jadi itulah perubahan entalpi dari peleburan standar. Yang terakhir adalah perubahan entalpi penguapan standar atau delta H vap 0 atau evaporation. Perubahan entalpi penguapan standar menyatakan perubahan entalpi pada penguapan 1 mol zat cair menjadi 1 mol zat gas pada titik didihnya dan pada tekanan yang standar. Contoh reaksinya adalah sebagai berikut. Jadi bisa dilihat ya, pada bagian reaktan ini H2O-nya berfase cair atau liquid, sedangkan pada bagian hasil reaksinya H2O-nya telah berfase gas. Maka inilah yang dinamakan dengan perubahan entalpi penguapan standar. Jadi, ketika kalian menuliskan persamaan termokimia, kalian harus memperhatikan juga fase-fasenya. S atau solid untuk senyawa yang berfase padat, Aki atau aqueous untuk senyawa yang merupakan larutan, L atau liquid untuk senyawa yang merupakan cairan murni, dan G atau gas untuk senyawa yang berfase gas. Sekian materi untuk hari ini, semoga dapat dimengerti, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.